Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bareng aku di sini RDWL. Uh. Yeah. Karena di akun sosmedku, terutama di TikTok dan di IG, banyak banget dari kalian yang nanyain, Bang, bagi tipsnya lulus ujian SNM pengolahan makanan dong. Bang, gimana caranya saya lulus ujian pengolahan makanan, bagaimana cara belajarnya gitu. Oke, di video kali ini aku akan membahasnya satu persatu dan mengupas tuntas tips dan triknya agar lulus ujian SCC pengolahan makanan dalam sekali ujian. Tips dan trik ini udah terbukti manjur karena kemarin aku juga mengikuti ujian pengolahan makanan, sekali ujian langsung lulus, alhamdulillah. Kemarin aku ujiannya bulan 10 di Jepang. Oke, bagi kalian yang masih bertanya-tanya bagaimana, jangan lupa di subscribe ya. Ini nih channel YouTubeku, bisa berkunjung ke akun TikTokku atau akun Instagram. Kalau mau bertanya silahkan, dipersilahkan. Oke, langsung saja kita mulai dari tips yang pertama. Kita harus punya modul pengolahan makanan. Jadi tips yang pertama, ini yang paling penting, yang paling mendasar. Kalian harus memiliki modul atau buku materi pengolahan makanan yang biasa disebut ini Gakusuyo Tekisto. Bukunya ada 3. Nah ini. Nah, untuk modulnya sendiri penyelenggara udah menyediakan untuk modul pembelajarannya seperti ini nih. Nah, bagi kalian yang bingung, nanti kalian bisa DM ke IG ku, nanti aku kasih linknya untuk pengolahan makanan seperti ini nih. Nah, nanti kalau udah punya filenya, nanti kalian seperti ini agar memudahkan untuk belajar. Oh iya, untuk tipsnya biar mudah karena ujiannya memakai bahasa Jepang, kalau ngeprint diusahakan yang versi bahasa Jepangnya, karena ada juga yang versi bahasa Indonesia, tapi aku tidak menyarankan karena tesnya sekarang udah full bahasa Jepang, nggak ada bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, untuk kalian yang nggak tahu IG ku, aku tulis di sini nih, silahkan ke sana, di follow jangan lupa, terus di DM juga nggak apa-apa, nanti akan aku kasih linknya untuk link download seperti ini. Oke, tips yang pertama seperti itu. Tips yang kedua, pelajari setiap suku kata yang belum dimengerti dan dicatat. Oke, masuk ke tips yang kedua nih. Karena ini kan semuanya bahasa Jepang full nih, kan masih banyak yang belum tahu, apa yang kurang tahu dari kotubah-kotubahnya atau kosakatanya. Nah, bagi kalian yang masih belum paham dengan bahasa-bahasanya ini, nah silahkan diterjemahin satu persatu. Seperti ini nih, contohnya seperti aku kan nggak tahu nih, terjemahin satu persatu, apa ini maksudnya, ini apa ini maksudnya gitu. Nah, kalau udah ditulis seperti ini, kalian pasti mudah ingat karena pernah nulis gitu. Karena ujiannya udah menggunakan bahasa Jepang semua, jadi kalian harus mau nggak mau harus tahu apa itu kosakatanya seperti ini, seperti ini. Kalau kalian belajar cuma baca yang bahasa Indonesia, tapi kalian nggak tahu bahasa Jepangnya lah, sedangkan tesnya pakai bahasa Jepang, kalian akan kesusahan tuh. Jadi yang utama itu harus paham dulu kosakatanya. Ini seperti ini nih, kelihatan kan? Terus aku yang penting-penting digarisin seperti ini, dikasih warnain loh, apa namanya lupa, nggak tahu. Seperti itu. Nah, terus ditulis apa itu namanya, ya ini kayak ini kosakatanya apa, dokutsu apa, terus genri apa gitu, kayak gitu ditulis semua, ditulis. Nah, nanti kalian akan mudah menghafal ini sampai belakang ada tulisannya semua. Itu untuk tips yang kedua. Makanya jangan malas-malas buka kamus, karena itu sangat penting agar sekali ujian lulus. Oke. Tips yang ketiga, konsisten dalam belajar dan menghafal. Konsisten dalam belajar dan menghafal. Ini sangat sulit, aku akuin sangat sulit. Aku pun juga gitu. Belajarnya itu harus konsisten.
Kalau tipsnya dari saya sendiri nih, kalau aku kan siangnya kerja nih, lah terus ada waktu malam pun kadang-kadang kepotong lembur lah, kepotong masak lah gitu. Jadi untuk malam hari aku fokuskan untuk mencatat kosakata dan mencari kosakata yang belum aku ngerti. Jadi aku catat semua yang belum ngerti, semua catat. Terus paginya bangun pagi untuk menghafal kosa-kosa kata yang tadi malam kita cari itu. Jadi malamnya mencari, paginya menghafal. Kenapa kok pagi? Karena pagi otaknya masih fresh, masih belum kecampur ini itu dan kerjaan dan yang lainnya. Jadi masuknya itu bisa masuk terus tertanam di kepala, nggak masuk terus keluar gitu. Tips yang keempat, rajin-rajin menjawab latihan soal SSW pengolahan makanan. Berlatih menjawab soal. Oke, di tips yang keempat ini aku akan mengasih soal ke kalian yang sudah belajar soal-soal pengolahan makanan ini. Seperti ini nih contohnya. Contoh yang aku punya dulu ya. Ini nih dijawab gitu. Aku masih punya banyak soal-soalnya. Nah, karena seperti ini. Nah, bagi kalian yang belum pencet tombol subscribe, silahkan di subscribe dulu. Nanti aku akan upload soal-soalnya ini di video selanjutnya. Kalau kalian nggak subscribe, kalian akan ketinggalan soal-soalnya. Makanya jangan lupa di subscribe. Seperti itu. Kalau udah di subscribe, nanti aku upload, kalian tahu. Nah, belajar dari situ. Seperti itu. Tips yang terakhir, doa. Oke, kita masuk ke tips yang kelima, tips yang terakhir. Nah, tips yang terakhir adalah tips yang terakhir nih, terakhir banget. Doa. Kenapa kok doa? Karena usaha tanpa doa sama aja bohong. Doa tanpa usaha tidak akan ada hasilnya. Seperti itu. Jadi, kalian harus berbanyak berdoa, berbanyak berusaha. Seperti itu, sekeras mungkin, sekuat mungkin, agar kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam sekali tes. Dan aku doakan nih yang mau subscribe, yang gak belum subscribe, aku doain agar sekali ujian langsung lulus, nggak perlu mengulang-ulang. Karena sekali ujian itu biayanya sekitar, aku dulu 7.000 yen, sekitar 800 ribuan, 900 ribuan hampir. Jadi jangan disia-siain gitu ya. Yang gak mau subscribe ya gitulah. Aku cuma mau doain yang udah subscribe. Tipsnya semuanya udah aku bahas. Dari tips yang pertama, harus punya modul. Tips yang keduanya, pelajari setiap suku kata dan kosakata yang belum dimengerti. Tips yang ketiga, konsisten dalam belajar. Yang keempat, tips yang keempat, harus rajin-rajin berlatih menjawab soal. Terus tips yang terakhir adalah doa. Karena semua ini satu kesatuan, jangan ditinggalin satupun ya. Oke. Kalau punya modul tapi nggak mau belajar, nggak bisa. Mau belajar nggak ada modul, nggak bisa. Punya modul dan mau belajar tapi tidak mau menghafal dan tidak konsisten dalam belajarnya, juga pasti mau ujian ininya lupa gitu. Terus kalau tidak, sudah semua ini tidak mau berdoa, ya masing-masing kepercayaan sih. Harusnya ada doa, karena 4 pelengkap 5 doa. Seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya yang sudah melaksanakan ujian SSW pengolahan makanan kemarin. Jadi tipsnya 100% manjur. Kalian boleh memakai tips dari saya atau dari vlogger yang lain. Nah, ini saran dari saya. Semoga yang kalian inginkan segera tercapai. Yang ingin ke Jepang segera berangkat ke Jepang. Terus yang mau ujian dipermudah dan diberi kelancaran. Tentunya untuk teman-temanku yang udah subscribe
channel ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.